Ya, jadi dari tantangan penyiaran itu, tantangan penyiaran publik itu yang pertama mungkin pendanaan yang sering mepet. Ya, ini tuh sebenarnya masalah udah klasik banget gitu loh. Masalah pendanaan yang mepet seperti ini. Jadi, ya penyiaran publik itu karena mereka kan nggak ngandelin iklan gitu. Jadi duit mereka biasanya tuh jadi anggaran pemerintah atau donasi masyarakat gitu kan. Tapi anggaran ini tuh sering banget dipotong, apalagi kalau ekonomi memang lagi susah. Akibatnya apa? Ya produksi konten jadi terbatas, terus mereka nggak bisa leluasa untuk selalu memberi informasi untuk masyarakat gitu. Jadi ya bayangin aja bikin dokumenter udah keren banget, itu tuh tapi nggak ada duit gitu. Jadi kayak kalau budget cuman buat bayar listrik studio aja tuh ya susah untuk para penyiar publik gitu tuh, jadi susah mereka untuk tetap ngejalanin bisnis mereka ini, walaupun kalau kita bilang tuh sebenarnya bukan bisnis, cuman ya kita anggaplah itu sebagai sistem edukasi yang lagi terbatas gitu. Dan yang kedua itu ada persaingan dengan konten kekinian. Nah, seperti yang kita tahu, anak-anak muda zaman sekarang tuh kan lebih suka nonton YouTube, Netflix. Ya mungkin yang masih seumuranku aja juga masih sering nonton-nonton yang kayak gituan daripada mereka nonton TVRI di TV gitu. Karena menurutku tuh mereka lebih menganggap tontonan dari televisi publik itu tuh lebih serius, lebih kaku, yang dimana mereka selalu mengisi konten-konten mereka dengan konten berita, politik, terus budaya yang memang itu menjadi template mereka dari dulu gitu loh. Sementara itu kalau dibandingkan dengan stasiun swasta yang notabene mereka lebih fleksibel untuk ya mencari konten, membuat konten itu, kalau dibandingin dengan stasiun swasta itu stasiun publik sangatlah jauh. Karena stasiun swasta sekarang ini tuh bahkan udah mengeluarkan kayak reality show yang seru-seru kayak gitu, atau mereka malah mengangkat ya konten-konten yang udah viral dari media sosial yang dibuat untuk konten mereka sendiri kayak gitu. Jadi ya sebenarnya penyiaran publik itu di sisi konten sebenarnya sedikit tertinggal dari penyiaran swasta kayak gitu. Jadi mereka harus lebih mungkin lebih bekerja keras lagi untuk nge-reach banyak penonton untuk menonton apa yang mereka suguhkan gitu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya isu independensi. Jadi ini tuh sedikit mungkin lebih sensitif, karena yang pertama gini, stasiun publik itu kan dibayar oleh pemerintah, dikasih duit oleh pemerintah. Jadi penyiaran publik itu kadang dicurangi sebagai mereka tuh sebagai corong pemerintah gitu loh. Jadi mungkin orang-orang atau masyarakat itu menjadi ragu untuk ini tuh beritanya tuh beneran nggak sih, sesuai fakta nggak sih. Kadang kan mungkin lebih kayak ini tuh dibiayai pemerintah, aku nggak percaya deh, aku nggak gini, apa cuman propaganda aja gitu berita-berita dari stasiun publik itu. Jadi ya sebenarnya yang menjadi PR dari stasiun publik itu adalah gimana cara mereka tuh tetap menjaga independensi sambil tetap dapat dana dari tantangan besar ini. Jadi kalau dari stasiun publik mungkin yang aku bisa berikan itu 3 tadi itu, dan ya sangat harus banyak berubah dan banyak belajar dari stasiun swasta sih. Cuman kita juga belum tahu nih tantangan stasiun swasta kayak gimana. Mungkin sekarang adalah waktunya untuk membahas apa aja tantangan dari stasiun swasta. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang tantangan penyiaran publik. Dia masih sedikit membahas swasta kan tadi. Jadi sekarang adalah waktunya untuk gimana sih tantangan penyiaran swasta. Pertama itu penyiaran swasta sangat terobsesi dengan rating. Karena apa ya? Semakin tinggi rating mereka itu notabene semakin banyak uang yang akan mereka terima gitu. Jadi mereka itu seperti penyiaran swasta itu sangat tergila-gila dengan jumlah penonton, karena itu akan berpengaruh banget untuk kehidupan mereka ke depannya kayak gitu. Makanya tuh mereka kayak sering banget bikin sensasional, hal-hal yang kontroversi,
Biar apa? Biar mereka diomongin terus sama orang lain. Kayak ya ada apa nih yang lagi rame, mereka panas-panasin, mereka beri bumbu yang sangat menarik untuk memancing jumlah penonton yang datang untuk menyaksikan konten mereka. Yang membicarakan mereka itu pun sudah termasuk keuntungan bagi mereka. Karena apa? Nama mereka menjadi sering disebut dan banyak orang yang semakin semakin ngerti lah tentang channel dari penyiaran swasta itu. Ya misalnya kayak gini deh, reality show yang lebay-lebay banget itu kan banyak dari penyiaran swasta, ataupun mungkin berita-berita yang dibesar-besarkan itu juga merupakan satu tantangan yang mungkin harusnya dihindari. Tapi itulah yang menjadi ciri khas mereka untuk mencari keuntungan-keuntungan itu. Jadi ya bagaimana lagi, itulah stasiun penyiaran swasta kayak gitu. Jadi kadang tuh mungkin bikin kualitas kontennya yang menurun gitu. Itulah yang menjadi tantangan pertama dari penyiaran swasta. Nah, yang kedua adalah persaingan ketat di dunia digital. Seperti yang kita tahu, seiring berkembangnya zaman itu banyak banget teknologi-teknologi yang semakin maju, semakin berkembang lah. Seperti kayak yang dialamin sama penyiaran swasta ini, ada tantangannya. Seperti yang pertama itu mungkin mereka dulu punya saingan hanya dari penyiaran swasta atau dari penyiaran lain. Namun sekarang mereka malah lebih harus melawan platform-platform seperti YouTube, terus ada Twitter, terus Netflix. Bahkan mereka juga seringkali dihadapkan dengan konten kreator yang sekarang semakin viral seperti itu. Mereka membuat video dengan low budget tapi lebih viral dengan apa yang udah disuguhkan, apa konten-konten yang sudah dibuat oleh penyiaran swasta. Jadi ya seperti itulah konten-konten kreator, kan mereka juga dari masyarakat yang ingin berkembang. Jadi mereka hitungannya itu adalah ya bebas untuk berekspresi, dia bebas untuk membuat apapun itu. Kalau penyiaran swasta mungkin belum bisa ya sebebas itu atau gimana. Jadi ya semisal penyiaran swasta semakin tidak inovatif, mereka bisa tenggelam loh. Jadi ya pinter-pinter lah nanti gimana mereka bisa menyaingi ya apapun aspeknya, mungkin dari uangnya atau dari idenya, kita nggak tahu. Nah, ada lagi nih, satu lagi tantangan dari penyiaran swasta. Jadi yang terakhir itu ada aturan pemerintah yang terlalu ketat seperti itu. Jadi penyiaran swasta itu sangat sering sekali terkena regulasi dari pemerintah. Misal kayak batasan konten yang boleh tayang atau pajak buat iklan yang mereka buat. Itu kan sama aja mereka tetap memotong apa aja keuntungan mereka untuk pemerintah. Jadi kayak gitu. Itulah yang mungkin lebih nggak dirasakan sama penyiaran publik ya, karena mereka benar-benar dikasih duit dari pemerintah. Tapi malah kebalikannya, kalau penyiaran swasta tuh sangat-sangat ketat banget kalau dari pemerintah, karena mereka ya memakai uang sendiri dan lain-lain seperti itu. Jadi ini tuh membuat operasional swasta tuh jadi semakin ribet gitu loh. Kayak misalnya aturan soal konten dewasa yang harus ada blurnya, mungkin ya aspek-aspek kecil seperti darah yang harus dihitamkan untuk screennya, yang nggak boleh banget anak-anak kecil melihat itu tuh banget sangat-sangat menyusahkan gitu loh, sangat-sangat ya ribet jadinya. Apalagi semisal ada masuk konten-konten iklan seperti rokok kayak gitu, kan bisa nyusahin banget nih stasiun swasta, karena ya nggak bisa untuk ngandelin sponsor tertentu yang notabene lebih gede. Karena adanya apa? Karena adanya pembatasan dari pemerintah itu. Itulah ya yang mungkin membuat penyiaran swasta sedikit ada tantangan. Ya nggak tahu ya itu sedikit atau besar. Mungkin kita sebagai masyarakat lah yang akan merasakan itu, untuk melihat ya kayak kok semakin dikurangin, kok semakin gini. Jadi ya tadilah tantangan-tantangan dari penyiaran swasta dan penyiaran publik yang tadi aku ngomongin juga. Mungkin kita sebagai orang-orang awam menjadi lebih tahu gitu loh, gimana sih struggle mereka ternyata dalam mereka tuh seperti apa, tantangan-tantangan mereka tuh seperti apa. Ternyata ya
susah juga ya kalau kita ngejalanin company segede itu. Ya mungkin ntar lah kita akan belajar kayak gitu. Ya mungkin kita akan masuk ke bagian peluang-peluang dari penyiaran publik dan juga penyiaran swasta gitu. Karena banyak banget sih sebenarnya peluang-peluang dari penyiaran publik itu. Yang pertama, ada jadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia kayak gitu. Di tengah banyaknya kayak misinformasi, hoax-hoax yang ada di platform-platform seperti itu tuh, penyiaran publik lah yang menjadi kepercayaan utama yang punya peluang besar untuk dipercaya oleh masyarakat kayak gitu. Karena ya kalau mereka mau membuat berita yang hoax-hoax itu tuh kayaknya nggak menguntungkan juga gitu loh. Jadi mereka tuh malah bisa membuat berita-berita yang lebih objektif dan lebih mendalam gitu. Karena orang bakal balik lagi ke mereka untuk menonton mereka karena sudah adanya kepercayaan dari masyarakat itu untuk ke penyiaran publik kayak gitu. Dah, misalnya liputan soal isu lingkungan atau kesehatan yang nggak bias, jadi nggak dilebih-lebihkan atau mungkin nggak kayak to the point, straight to the news gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang namanya akan ada api, ada percikan-percikan api yang membuat miskomunikasi atau misunderstanding dari audiens kepada berita yang ditampilkan kayak gitu. Nah, yang terakhir peluang yang dimiliki oleh penyiaran publik itu adalah mereka bisa go digital. Jadi penyiaran publik itu nggak harus benar-benar stuck di TV atau radio ya di zaman sekarang. Bahkan TVRI sendiri itu udah mulai punya platform untuk streaming dan juga RRI itu punya podcast sendiri. Keren nggak sih kalau kayak gitu tuh? Jadi itu menjadi peluang yang sangat besar banget buat nge-get anak-anak muda seperti contoh aku lah seumuranku untuk lebih suka ngebuka HP untuk nonton konten-konten mereka daripada kita malah menyalain TV kan mungkin ya kurang relate untuk di zaman aku sekarang kalau kayak gitulah. Jadi bisa kita bayangin kalau nanti kita ngelihat dokumenter yang dibuat oleh penyiaran publik itu yang keren banget, yang mengangkat budaya-budaya dari Indonesia itu bisa kita lihat di YouTube. Pasti banyak banget yang akan nonton itu gitu. Nah, kita lanjut ke peluang penyiaran swasta. Nah, dari peluang penyiaran swasta tuh kita mulai dari yang pertama ada inovasi konten tanpa batas. Kita tahu bahwa swasta mempunyai budget yang lebih besar dan mungkin mereka itu sangat-sangat memungkinkan bahkan untuk bereksperimen mengenai konten-konten baru gitu. Ya mereka bisa bikin reality show yang unik-unik, terus mereka bisa membuat serial lokal yang mungkin pada tahun itu sangat ngehits gitu, bisa aja. Atau bahkan mereka kolaborasi dengan influencer-influencer yang sedang viral dan itu kan bisa membuat konten-konten yang mereka buat ketika kolaborasi itu ikut viral. Ya kita bikin contoh kalau ada serial drama Indonesia yang mereka itu ngebuat konsep kayak serial-serial drama di Netflix, itu pasti akan ngehebohin dunia maya mungkin ya kayak gitu. Nah yang kedua itu mereka bisa memanfaatkan teknologi-teknologi canggih yang sedang berkembang pada zaman sekarang. Apalagi dengan AI itu mereka bisa menganalisis data-data tentang penontonnya, apa aja sih yang mungkin dibutuhkan untuk menarik penonton-penonton supaya lebih banyak kayak gitu. Dan mereka itu bisa banget untuk bikin konten yang super targeted. Jadi ada pasar-pasar tersendiri yang mungkin mereka targetkan kayak gitu. Kayak ngeluarin acara buat anak muda, bisa aja ada juga acara-acara untuk khusus ibu-ibu rumah tangga. Itu sangat possible untuk dilakukan di penyiaran swasta. Nah, teknologi juga sangat membantu mereka untuk membuat iklan yang lebih profesional kayak gitu aja. Jadi sangat-sangat berguna gitu loh teknologi ketika penyiaran swasta ini ingin berkembang tuh banyak banget yang bisa didapetin dari teknologi. Nah, yang terakhir itu ada di ekspansi ke pasar-pasar global kayak gitu. Jadi swasta tuh nggak bakal cuman bisa main-main di lingkup-lingkup lokal aja, bahkan mereka tuh bisa nge-guide audience mungkin di pasar-pasar global. Dengan platform streamingnya itu mereka tuh bisa menjual konten ke luar negeri atau menjual
menjual-jual, ya mungkin ada iklan-iklan yang mereka buat untuk dipertontonkan di luar negeri. Jadi ya kayak gitulah, keren jadinya. Apalagi konten-konten mereka yang unik-unik itu kan. Bayangin aja nanti kita bisa ngelihat sinetron Indonesia ini ditontonin kayak di Malaysia ataupun di Filipina, mungkin bisa banget. Nah, atau ya variatif, show-show yang variatif dari Indonesia yang ngehits itu tuh bisa dilihat di Jepang. Itu kan termasuk ya ekspansi mereka ke pasar global tuh bisa banget kayak gitu. Ini tuh peluang yang bisa mendatangkan duit besar gitu, teman-teman. Nah, mungkin untuk pembahasan terakhir aku mau ngejelasin atau mau sharing aja pengalamanku sebagai penonton yang ngelihat dari penyiaran publik dan penyiaran swasta ini sendiri. Mungkin yang pertama tuh aku beberapa hari yang lalu aku nonton ada sebuah video dokumenter di TVRI yang ngeliatin tentang kehidupan nelayan di daerah Sulawesi sana. Ya, kalau dilihat dari segi nge-shootnya, segi apa-apanya tuh sangat bagus banget, dan kita lebih gimana ya, lebih bisa merasakan apa sih keindahan-keindahan Indonesia yang ada di sana gitu. Dan ketika nonton itu pun aku ngerasa nyaman, karena apa? Karena nggak ada tuh yang namanya iklan lewat, terus ada gangguan-gangguan kayak ya pop up ada iklan, itu nggak ada. Nah, tapi nih di sisi lain ketika aku disodorin kayak channel dari penyiaran swasta tuh mungkin ngebuat aku lebih fun aja ngelihatnya, kayak lebih seneng, lebih bisa ketawa. Karena kayak yang lihat reality show yang lucu-lucu kan pasti kita jadi terpuaskan gitu loh. Ya, sebenarnya dari kasus-kasus tadi itu tuh kita bisa ngelihat bahwa penyiaran publik dan penyiaran swasta tuh bagaikan dua mata uang yang berbeda. Yang satu itu narik otak kita untuk belajar, yang satu tuh narik hati kita untuk lebih seneng ngelihat dari acara-acara mereka. Jadi ya sebenarnya 50-50 aja. Kedua penyiaran ini tuh sangat bagus, tapi untuk segmentasinya masing-masing. Jadi menurut aku dari ngelihat tantangannya dan apa sih yang bisa mereka dapatkan dari ya kreativitas mereka ke depannya tuh, menurut aku dari kedua penyiaran, baik penyiaran publik dan juga penyiaran swasta, itu akan possible untuk terus bertahan di Indonesia sendiri, itu akan terus bertahan dan selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Mungkin itu aja dari aku. Akan ada lagi mungkin pembahasanku yang lain mengenai hal-hal menarik lagi. Jadi tetap saksikan dan pantengin aja terus di channel ini. Terima kasih semua yang udah nontonin. Goodbye.